Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama satu pembahasan yang sangat menarik. Karena baru-baru ini negara kita memboikot semua produk Israel. Tidak hanya itu saja, MUI bahkan mengeluarkan sebuah fatwa tentang haram jika menggunakan semua produk-produk Israel. Dan yang ketiga, ada seorang politikus bernama Bobby Haikal yang mengatakan bahwa siapapun harusnya Liga Arab bersatu, sekurang-kurangnya, baik serangan melalui militer atau stop minyak-minyak mereka. Brothers, kalau di stop minyak mereka itu pesawat terbang pakai apa? Pakai air. Oke. Artinya harus ada penyerangan kembali. Saya bilang tadi, penyerangan bisa dengan cara militer atau dengan cara stop. Gasnya buat Israel lewat mana sih? Lewat Jordan, artinya stop aja gas. bukan, kalau penyerangan juga bukan artinya harus perang juga, tapi bisa gas ya seperti Ukraina, Rusia dan Gas sebagainya kayak begitu. Minyak di stop, semua di stop, bangke itu semua. kita harus menghentikan minyak-minyak Israel agar bangsa Israel tidak dapat berperang. Semua alat perang Israel itu membutuhkan minyak. Dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, yang pertama boikot, yang kedua fatwa MUI yang mengharamkan semua produk Israel, dan yang ketiga Bobby Haikal mengatakan ingin menghentikan minyak di Israel agar bangsa Israel tidak dapat berperang lagi. Tentu ketiga hal ini bertujuan untuk menghancurkan Israel. Seperti yang dilansir oleh CNBC, gerakan boikot produk Israel berhasil, segini kerugiannya. Ya, di dalam artikel itu tertulis kerugian Israel berkisar 180,48 triliun. Tentu itu adalah jumlah yang tidak sedikit dan sangat fantastis. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Kalau kita melihat di dalam melansir sebuah artikel dengan judul "Untung Israel sudah mencapai 122 triliun sejak perang dengan Hamas." Kemudian FIFA.co.id juga melansir sebuah artikel dengan judul "Terkuak, Rahasia Israel Jadi Negara Kaya Raya Meski Konflik dengan Israel." Mari kita simak artikel ini secara lengkap agar kita mendapatkan sebuah jawaban yang pasti mengapa artikel ini berani mengeluarkan atau menuliskan judul bahwa Israel adalah negara yang termasuk negara terkaya di dunia walaupun sedang mengalami konflik dengan Israel. Mari kita simak bersama-sama. Israel dan Palestina kembali memanas usai kelompok Hamas melancarkan serangan pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Hamas tercatat melancarkan serangan berupa 5.000 roket ke beberapa kota di Israel. Ratusan korban jiwa pun berjatuhan dalam insiden tersebut. Namun Israel kini menyatakan perang dengan Hamas Palestina dan bersumpah akan menumpas habis kelompok Hamas. Terkini ratusan korban jiwa di jalur Gaza pun tak bisa dihindarkan dan ribuan lainnya mengalami luka-luka dengan mayoritas warga sipil. Di sisi lain, perang yang terjadi selama puluhan tahun ini membuat Palestina tidak berkembang secara ekonomi. Namun sebaliknya, Israel menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. PDB Israel telah mencapai 522 miliar US dollar atau setara dengan 8,2 juta pada tahun 2022. Sedangkan PDB per kapita Israel tercatat menyentuh 42.594 US dollar atau sekitar 669 juta. Kekayaan Israel saat ini rupanya disebabkan oleh beberapa rahasia. Tercatat ada dua faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara Yahudi tersebut.
Melansir dari BBC Internasional, kemajuan Israel tidak bisa terlepas dari banyak tenaga ahli yang melakukan eksodus dari negara Eropa selama Perang Dunia II guna menghindari persekusi. Industri yang berkembang di Israel seperti pupuk, farmasi, kimia, plastik, dan logam. Israel juga sempat dikenal dengan industri manufaktur yang paling maju sejak tahun 1970-an. Israel bukan hanya mengandalkan sumber uang dari minyak seperti negara Arab kebanyakan. Kemudian ada banyak orang yang pindah dari Silicon Valley, Amerika Serikat ke Israel pada tahun 1980-an sehingga membuat pusat penelitian untuk perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Microsoft, IBM, dan Intel semakin berkembang. Pada tahun 1990, para insinyur berpindah dari bekas Uni Soviet ke Israel sehingga membuat negara itu semakin diberkati dengan sumber daya manusia yang terampil. Sebab itu tak heran jika perusahaan-perusahaan baru di sektor teknologi semakin menjamur. Banyaknya perusahaan besar di bidang teknologi tersebut otomatis menyumbang pemasukan yang besar untuk pemerintah Israel. Pemasukan itu mulai dari pajak, sumber devisa, maupun penyerapan jumlah tenaga kerja di sana. Selain itu, negara mayoritas agama Yahudi itu juga banyak menerima pendanaan untuk mengembangkan riset dan teknologi dari negara-negara lain. Negara-negara yang dimaksud seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Austria, Prancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, Cina, Turki, India, dan yang terakhir Jerman. Setelah menyimak artikel ini teman-teman, kira-kira teman-teman mendapatkan jawaban apa? Apakah dengan memboikot produk Israel, dengan mengharamkan produk Israel dan juga menghentikan minyak Israel, Israel dapat dihentikan? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Terima kasih buat semua sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.